Trek berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan luas bangunan 22,451 meter persegi. Kampus baru ini terdiri dari 3 lantai yang dapat menampung 2.000 mahasiswa dengan ruang workshop, laboratorium, dan ruang kelas. Astra Tech juga memiliki 8 lantai gedung dormitory dengan luas 13.518 meter persegi, serta fasilitas umum seperti lapangan badminton, lapangan basket, dan lainnya, dengan harapan seluruh mahasiswa Astra Tech dapat fokus berkarya di lingkungan yang nyaman dan kondusif. Astra melalui Yayasan Astra Bina Ilmu atau YABI pada hari Senin 22 Mei meresmikan kampus baru Astra Tech, suatu institusi pendidikan tinggi vokasi di Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat. Kampus baru Astra Tech merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Astra bagi Indonesia di bidang pendidikan. Pendidikan vokasi memiliki peran yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM unggul yang siap terjun ke dunia kerja. Kampus baru Astra Tech diharapkan dapat terus meningkatkan prestasi untuk menjadi institusi pendidikan politeknik yang menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, terampil, dan unggul sesuai kebutuhan industri dan tenaga kerja, tetapi juga memiliki etos kerja yang tinggi dan semangat serta cita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. Begitu ujar Presiden Direktur Astra, Joni Bunarto Condro. Astra Tech didirikan pada 1995, semula bernama Akademi Teknik Federal dan kemudian berganti nama menjadi Politeknik Manufaktur Astra pada 2001. Kemudian pada April 2021 resmi berganti nama menjadi Politeknik Astra dengan nama brand Astra Tech. Astra Tech memiliki 8 program D3 dan D4 yang terdiri dari 6 program studi D3 dan 2 program studi D4. Seluruh program studi tersebut dikembangkan sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan industri. Astra Tech mengimplementasikan vokasi Astra Dual System yang didukung oleh industri grup Astra. Kampus yang dipimpin oleh Pak Tony ya Pak, jadi sudah kurang lebih sudah cukup banyak knowledge yang didapat oleh teman-teman terkait dengan Astra hari ini. Tentunya terima kasih kami ucapkan karena telah bersedia untuk memperkenalkan kami dan hadir di acara press conference dari Grand Opening Kampus Astra hari ini. Sementara saya Regina dari Corporate Communications Astra hari ini dapat memandu jalannya press conference Grand Opening dari Kampus Astra siang hari ini. Dan tentunya nanti kita akan bertemu dengan narasumber yang teman-teman juga nanti bisa menanyakan terkait dengan Kampus Astra hari ini yang baru saja benar-benar resmi dibuka untuk bisa beroperasi. Dari lebih dari 900 program beasiswa Astra yang telah disumbangsikan bagi negeri. Astra Tech untuk kemajuan industri nasional dan kesejahteraan bangsa. Astra Tech Kampus Cikarang. Dari Astra untuk Indonesia. Selamat siang, Pak Hamdani, Pak Erlan, dan juga Pak Tony. Udah dari pagi kita tadi di sini ya Pak ya, udah melalui berbagai macam rangkaian teman-teman. Tadi juga kampus turnya juga kami lakukan gitu ya sebelum tadi teman-teman hadir, dan juga sudah banyak rangkaian acara sebelum juga hari ini. Nah, sebelum kita mulai nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan media, Pak Ham, Pak Erlan, dan juga Pak Tony, terlebih dahulu saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak sama Pak Ham, sama Pak Erlan, dan juga Pak Tony terkait dengan kampus Astra Tech yang hari ini kita baru saja melaksanakan grand openingnya tadi pagi tepatnya. Nah, saya boleh ngobrol sama Pak Ham dulu ya Pak. Yang pertama nih mau tahu gitu Pak, teman-teman juga di sini mungkin rekan-rekan media juga punya pertanyaan yang sama. Mengapa sih Pak Astra mendirikan kampus baru Astra Tech ini? Oke, terima kasih Mbak Agenda. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dari rekan media. Tentunya pertanyaan itu pertanyaan yang sangat mendasar, dan seperti yang kita ketahui bahwa Astra pertama kali mendirikan politeknik itu ada di tahun 1995. Pada saat itu dengan kampus yang ada di Pulau Gadung, kemudian kita sempat pindah ke Sunter, dan kemudian kami juga berpikir untuk
mendapatkan kampus yang lebih besar. Tentunya di latar belakangi dengan keinginan untuk ya secara idealnya itu adalah bentuk corporate social responsibility buat Astra, di mana Astra bisa berkontribusi bagi Indonesia di bidang pendidikan dan juga tentunya menghasilkan lulusan yang notabene dibutuhkan sendiri juga oleh Astra. Di samping itu kami juga merasa bahwa kami bisa membantu paling tidak memperbaiki isu-isu mengenai link and match antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan, di mana banyak dikeluhkan bahwa dunia pendidikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di dunia pekerjaan. Dan kebetulan kami juga bergelut di dunia usaha, di dunia industri dan sebagainya, sehingga dengan adanya institusi pendidikan ini kami sangat mengharapkan bahwa isu link and match itu bisa menjadi lebih tereliminasi dengan baik dengan adanya dunia industri yang mendirikan institusi pendidikan seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak Regina. Terima kasih Pak Han. Jadi memang untuk bisa menjawab gitu ya Pak, kebutuhan dari industri terhadap lulusan-lulusan dari lembaga pendidikan gitu ya Pak. Jadi sebuah cita-cita yang sungguh mulia dan semoga dengan kehadiran kampus baru Astratek ini juga semua kualitas lulusan dari Astratek juga akan semakin bisa memenuhi kebutuhan industri. Harapannya kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, saya lanjut ke Pak Erlan. Pak Erlan boleh, kan Pak Erlan sebagai ketua dari Yayasan Astra Bina Ilmu gitu ya Pak. Teman-teman di sini juga mungkin boleh dijelaskan apa itu Yayasan Astra Bina Ilmu Pak yang memang menaungi dari Astratek ini. Silakan Pak. Oke, baik, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin mau menjelaskan tentang Yayasan Astra Bina Ilmu. Yayasan Astra Bina Ilmu yang kita kenal dengan YABI itu merupakan salah satu dari 9 yayasan di bawah naungan Astra Internasional. Yayasan ini didirikan seperti tadi Pak Ham sudah sampaikan di tahun 1995 yang saat itu oleh PT Federal Motor. Ya, namanya pada waktu itu Yayasan Federal Bina Ilmu. Jadi hanya di F, ya, jadi YFBI. Nah, yang menaungi Akademi Teknik Federal. Pada tahun 2001 berubah namanya, mungkin kenal dengan Politeknik Manufaktur Astra atau Polman pada saat itu di bawah Yayasan Astra Bina Ilmu. Pada April tahun 2021, Politeknik Manufaktur Astra resmi berganti dengan nama menjadi Politeknik Astra. Dengan nama brandnya adalah Astratek. Nah, tentunya YABI terus berupaya untuk melaksanakan kiprahnya dalam berkontribusi pengembangan SDM, sumber daya manusia Indonesia, melalui pendidikan tinggi vokasi untuk mewujudkan visi dari Astratek itu sendiri, yaitu menjadi institusi pendidikan vokasi terdepan dan menghasilkan lulusan berkompetensi dengan standar internasional dan mengembangkan teknologi terapan yang relevan dengan industri saat ini dan yang akan datang. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Yayasan Astra Bina Ilmu merupakan perwakilan dari eksekutif industri Astra untuk mendukung tadi yang disampaikan oleh Pak Ham, yaitu link and match, serta juga pelaksanaan dual sistem pendidikan vokasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Erlan. Jawabannya tentunya cukup lengkap, jelas gitu ya, menjelaskan secara garis besar apa itu Yayasan Astra Bina Ilmu yang memang menaungi Astratek sekarang atau Politeknik Astra dengan nama brand Astratek gitu. Selanjutnya Pak Tony sebagai direktur dari Astratek, rekan-rekan di sini tentunya pengen tahu nih Pak gitu, apa sih keunggulan dari Astratek gitu Pak hari ini dengan kampus barunya, apa saja jadi kelebihan-kelebihan tambahan nih Pak dari Astratek. Silakan Pak Tony. Ya, terima kasih Mbak Regina. Ya, sekali lagi selamat siang rekan-rekan jurnalis
Tadi sudah bersama saya melakukan campus tour, melihat fasilitas yang ada di kampus kita. Nah, menjawab pertanyaan Mbak tadi tentang apa keunggulan dari Astratech, ya ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan terkait hal itu. Yang pertama adalah Astratech atau Politek. Ini menerapkan kurikulum yang berorientasi kepada industri yang kita sebut dengan Astra Dual System. Masuk ke kampus, kita lihat tadi ada lingkaran untuk Astratech 2. Nah, dalam hal ini keunggulannya apa? Yaitu kurikulum dari Astra Dual System itu dibangun dengan penyelarasan kebutuhan industri Astra. Dan kemudian yang kedua adalah didukung oleh ekosistem industri Astra, baik untuk pemagangan maupun tenaga pengajar profesional dari industri bisa kita undang untuk mengajar, terlibat dalam pengajaran ataupun untuk sharing tentang expertise tertentu yang mereka kuasai di industrinya. Itu yang keunggulan dari segi dual sistemnya. Lalu yang kedua adalah Astratech ini melakukan inovasi pengembangan teknologi terapan yang berfokus terhadap hilirisasi daripada produk industri. Yang tadi kita sempat lihat ada mesin CNC multifungsi yang dikembangkan oleh dosen-dosen kita bekerja sama dengan unit bisnis dari PT Astra Auto Part yaitu Wintech Division, dan juga ada pengembangan energi terbarukan yang solar panel di atas rooftop kita, itu sekaligus kita jadikan sarana kajian pembelajaran di bidang energi terbarukan bekerja sama dengan salah satu perusahaan afiliasi Astra yaitu PT Energia Prima Nusantara. Dan pengembangan teknologi terapan ini membuat nanti kita bisa ikut serta membuat adanya teknologi produk anak bangsa seperti mesin CNC multifungsi. Tadi saya sebutkan TKDN-nya tingkat kandungan dalam negerinya 43%, sudah ada sertifikasinya terkait hal itu. Jadi kita harapkan dengan berada di lokasi di kawasan industri ini lebih dekat dengan berbagai industri manufaktur Astra, kita bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih kuat berorientasi kepada industri dan juga pengembangan teknologi terapannya yang mendukung industri juga semakin kuat. Ya, dan tentunya semua keunggulan tadi harapannya lagi-lagi menghasilkan lulusan yang memang siap untuk terjun ke dunia industri gitu ya. Ya, kompetensinya diharapkan dengan begitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Oke, dan relevan pastinya ya Pak. Ya, relevan. Baik, terima kasih Pak Tony, tentunya juga Pak Ham dan Pak Erlan, terima kasih sudah memberikan jawaban dari kira-kira pembuka kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk untuk ke Q&A session, ada banyak pertanyaan yang juga yang sudah masuk dari rekan-rekan media. Yang pertama ini datangnya dari Mbak Gaby dari Media BTV. Ini ditujukannya untuk Pak Tony. Pak Tony, pertanyaannya adalah kapan kampus baru Astratech ini mulai aktif beroperasi untuk perkuliahan dan apa alasan memilih Cikarang sebagai lokasi kampus? Terima kasih, silakan Pak Tony. Ya, terima kasih ke Mbak Gaby tadi ya yang dari mengajukan BTV, pertanyaannya. Ya. Kampus kita ini sudah selesai pembangunannya sebenarnya di akhir 2021 dan kita masuk ke sini mulai beroperasi di akhir 2021, tetapi belum 100% selesai sebenarnya, masih ada pembenahan-pembenahan. Karena itulah grand openingnya kita baru selenggarakan di hari ini ya Pak. Ya, namun secara soft opening sudah kita mulai sejak akhir 2021 sambil jalan kita lakukan pembenahan-pembenahan. Nah, mengapa memilih di Cikarang? Karena untuk kita bisa mengembangkan pendidikan vokasi yang berorientasi kepada industri, satu, kita perlu lebih dekat dengan industrinya. Kalau jauh, nanti anak-anak kita kalau mau melihat teknologi tertentu di suatu industri, jadi jaraknya kan terlalu bisa menjadi kendala. Dengan kita berada di dekat kawasan industri ini, ya berada malah di tengah-tengah kawasan industri, yang dimana industri Astra juga banyak di
sekitar Cikarang ini, dari mulai Cibitung, Cikarang, Kerawang dan Cikampek juga banyak industri Astra, sehingga kita tidak jauh dari lokasi. Dan kemudian di tengah-tengah kawasan industri ini kita bisa mengembangkan fasilitas yang seperti ini yang memungkinkan pembelajaran itu mirip dengan apa yang terjadi di industri. Dan dengan adanya lahan yang didonasikan Astra seluas 5 hektar ini dan pembangunannya yang didukung oleh Astra seperti ini, ya kita bisa meningkatkan kapasitas kita dari kampus sebelumnya, kampus utama yang ada di Sunter yang berada di dalam kompleks perkantoran Astra. Dengan adanya kampus sekarang ini, maka kita lebih memungkinkan meningkatkan kapasitas mahasiswanya menjadi bisa menampung sampai dengan 2.000 mahasiswa, dan juga pembelajarannya, alat-alatnya bisa lebih banyak karena bangunannya sudah lebih luas. Demikian Mbak Regina. Terima kasih Pak Tony. Jadi penting sekali ya Pak untuk daya tampungnya juga bisa lebih banyak gitu, sehingga lebih banyak juga anak muda Indonesia yang juga bisa kuliah gitu ya di Astratek, dan tadi gitu siap, artinya dalam arti siap untuk terjun ke dunia industri setelah lulus nanti. Nah, pertanyaan yang kedua ini ditujukan untuk Pak Hamdani, Pak. Pertanyaannya dari Ibu Alfadila dari Media Kumparan. Pertanyaannya adalah apa tujuan Astra membangun Astratek ini, dan juga berapa investasi atau total biaya pembangunan, Pak? Terima kasih Ibu Alfadila atas pertanyaannya. Ya tentunya yang mungkin juga saya tadi sudah singgung dan juga sudah disinggung oleh Pak Erlan ataupun Pak Tony. Jadi pendidikan ini merupakan salah satu apa yang ingin dicapai oleh Astra dalam rangkaian SDG, Sustainable Development Goals, yang ingin dicapai oleh Astra. Ya, kita berkomitmen pada satu aspek, yaitu pendidikan. Antara lain adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Terus kalau misalnya dikembangkan lagi pertanyaannya, kenapa itu vokasi? Karena kami tadi beranggapan bahwa salah satu langkah untuk mengurangi gap ataupun memperbaiki link and match antara industri dengan pendidikan itu adalah pendidikan vokasi. Mungkin saya sedikit ngomong lebih panjang, mungkin Bapak Ibu semua ingat pada tahun lalu Indonesia menjadi host daripada G2G Link and Match adalah melalui pendidikan terapang atau vokasi tadi. Jadi itu yang juga menjadi alasan kenapa Astra berkontribusi ataupun berniat untuk membangun fasilitas industri, fasilitas pendidikan, dan kenapa itu pendidikan vokasi. Di samping seperti yang saya bilang tadi bahwa lulusannya juga dibutuhkan oleh Astra. Dan kalau kita tadi sudah disampaikan juga mungkin bahwa bagian daripada lulusan itu ditampung oleh Astra sendiri, yaitu kurang lebih 50%. Dan intinya adalah kenapa 50% kalau misalnya kita hanya ingin menampung buat Astra sendiri, tentunya kita kurangin aja jumlah mahasiswanya sekitar 50% dan 100% itu buat Astra. Tapi kami juga ingin bahwa lulusan-lulusan daripada Politeknik Astra ini bisa berkontribusi kepada seluruh industri yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya nanti membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dan kalau yang kedua tadi ditanyakan mengenai biaya, mungkin pernah disinggung pada saat kita melakukan groundbreaking beberapa tahun yang lalu bahwa biaya yang dikucurkan pada institusi pendidikan yang baru ini di Cikarang ini adalah di atas 600 miliar rupiah. Jadi itu kurang lebih angka yang waktu itu juga sudah disampaikan. Tentunya itu adalah angka rupiahnya, tetapi juga tadi mungkin Pak Tony juga sudah menjelaskan bahwa support itu tidak hanya berwujud rupiah tadi, tetapi juga support aktivitas yang secara terus-menerus dilakukan oleh industri-industri di dalam Astra untuk mendukung Politeknik Astra sendiri.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Jadi supportnya bukan hanya dalam bentuk investasi rupiah ya Pak, tapi tentunya juga fasilitas untuk prakteknya mahasiswa di sini, kemudian juga bagaimana nanti mereka bisa praktek di dunia kerjanya juga sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia kerja juga itu adalah investasi yang juga dilakukan gitu ya Pak dari industri yang ada di Astra sendiri. Baik, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Ini juga ditunjukkan untuk Pak Tony. Seperti ini lanjutan dari Bu Alfadila tadi ya Pak, dari media kumparan. Mungkin pertanyaannya ada beberapa sehingga dari teman-teman panitia sedikit dipecah gitu ya. Ini menanyakan terkait dengan kapasitas mahasiswa di Astratek ini ada berapa Pak? Dan lulusannya apakah akan langsung diserap Astra? Walaupun sebenarnya kalau yang pertanyaan kedua tadi sudah terjawab juga ya oleh Pak Ham. Silakan Pak. Bu Alfadila, saya mungkin mau jawab bahwa kampus Astratek ini dirancang bisa menampung kapasitasnya sampai 2.000 mahasiswa. Karena itu bangunannya kita bangun 22.451 meter persegi dan tentu nanti kita lihat perkembangannya tergantung ini nanti dengan program studi apa saja nanti yang berkembangnya dan kapasitas ini tentu kita mengisinya gradual karena kan kalau meningkatkan student body itu tidak hanya bicara gedung tetapi kesiapan daripada para dosennya dan ini butuh waktu untuk menyiapkan itu karena itu kita menuju kepada student body sesuai kapasitas itu kita targetkan tahun 2024. Demikian terkait dengan student body. Tadi kapasitas. Ya. Lalu terkait dengan apakah langsung diserap oleh industri Astra. Nah, kita tidak otomatis diserap, tetapi diprioritaskan karena apa? Atau punya kesempatan lebih besar karena apa? Karena magangnya di industri Astra. Jadi secara penyiapannya sudah lebih pas dan waktu magang itu pun dibimbing oleh mentor-mentor di industri Astra itu. Dan kurikulumnya sendiri waktu kita susun, kita juga melibatkan expert-expert dari industri terkait. Misalnya seperti tadi kita lihat program studi baru, Diploma 4 Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perawatan Alat-alat Berat, itu kurikulumnya kita bangun dengan diskusi intensif dengan grup Astra Heavy Equipment, Mining, Energy and Construction atau UT Group waktu itu dengan Board of Director United Tractor dan juga Board of Director Pama Persada dan juga expert di sana kita susun kurikulumnya dan sesudah akhirnya dapat persetujuan disetujui oleh Kemendikbudristek program studi itu disetujui di awal tahun ini kita pilih kepala program studinya pun adalah salah satu expert yang memenuhi kualifikasi dari United Tractor ya dan itu diizinkan oleh United Tractor-nya untuk memberi waktu menjadi kepala program studi kita dan nanti penyelenggaraannya juga seperti itu. Maka dengan demikian kalau lulusan kita yang sudah dididik dengan kurikulum yang link and match-nya seperti itu dan melibatkan para ahli dari industri terkait harusnya mereka memenuhi kualifikasi. Nah, tidak dibuat otomatis gitu ya, supaya mahasiswa kita juga jangan merasa taken for granted ya. Jadi seolah pokoknya bagaimanapun saya pasti diterima. Enggak, supaya mereka menyadari bahwa mereka harus mencapai kualifikasi tertentu sehingga kalaupun dites pasti lolos. Dan tentu peluangnya lebih besar karena hubungan antara Politeknik Astra dan dengan industri terkaitnya dekat dan kurikulumnya pengajarannya juga sudah dibuat match dengan apa yang dibutuhkan industrinya. Ya, demikian. Terima kasih Pak Tony. Jadi dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Berapa mahasiswa dalam per tahun ajaran? Ini sepertinya jumlah mahasiswa dalam 1 tahun ajaran Pak. Kemudian apakah ada peningkatan atau tidak untuk jumlah mahasiswa di Polman Astra atau di Astratek sekarang kita sebutnya ya Pak. Kemudian target yang ingin dicapai dengan pendirian politeknik tersebut dan apakah ada program beasiswa dan harapannya dengan adanya pendidikan vokasi. Saya tahu mungkin Bapak nanti pasti akan
lupa-lupa gitu dengan pertanyaannya. Panjang Kita akan balik lagi nanti dengan pertanyaannya. Mungkin yang pertama dulu Pak, kapasitas kampus silakan. Oke, tadi kapasitas kampus saya dirancang untuk 2.000 orang ya. Dan setahun kita naikkan supaya nanti bisa mencapai seperti itu. Waktu kita belum punya kampus ini, masih di Sunter, itu kita hanya punya student body. Jadi total mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu hanya 600. Merekrutnya per tahun 200. Nah, untuk mencapai 2.000 tentu harus dinaikkan per tahunnya supaya mencapai kapasitas itu. Dan tahun lalu, tahun ajaran 2022-2023, kita merekrut itu sekitar 500 orang. Dan kemudian student body-nya di tahun ajaran 2022-2023 itu 1040. Dan nanti tahun ajaran 2023-2024 kita akan merekrut bukan lagi 500 tapi 720-an orang supaya student body-nya naik ke 1500. Dan nanti tahun depan, tahun ajaran 2024-2025 kita naikkan lagi supaya student body-nya naik lagi. Secara bertahap kita akan lakukan itu. Nah, kemudian ya kita juga menyalurkan beasiswa ya kepada masyarakat yang membutuhkan, calon-calon mahasiswa dari lulusan sekolah menengah baik SMK maupun SMA, tetapi tentu jumlahnya terbatas dan saya nggak hafal berapa total untuk tahun ajaran sekarang ini. Nanti bisa dilihat di website daripada Astra Politeknik, gitu ya, di mana di situ tercantum tentang informasi terkait beasiswa yang kita adakan. Dan kita menyediakan beasiswa ini ada beasiswa dari Astra yang disalurkan melalui Yayasan Astra Bina Ilmu, ada juga beberapa anak perusahaan Astra yang memberikan beasiswa seperti AHMC Group tahun lalu memberikan 50 beasiswa. Tahun ini belum tentu segitu ya. Setiap tahun kalau anak perusahaan bervariasi ya. Dan juga ada beasiswa dari yayasan-yayasan lain dan ada beasiswa bidik misi ya, yang diberikan oleh pemerintah disalurkan melalui kita. Jadi bisa nanti diikuti informasinya di website daripada Politeknik Astra atau Astra Politeknik. Dan untuk target dan harapan ya, sejalan yang dikatakan Pak Hamdani sebelumnya, pendidikan vokasi ini memiliki peran penting dalam menciptakan SDM unggul Indonesia yang siap terjun ke dunia kerja. Nah, kampus Astra Tech diharapkan dapat terus meningkatkan prestasi untuk menjadi institusi pendidikan politeknik yang menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten. Wow.